Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di kelas 1 ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Supriyati SPDSD. Yang terhormat pengajar praktek Ibu Sri Puji Lestari SPDSD, serta Bapak dan Ibu guru dan tenaga teknisi, Bapak dan Ibu, hari ini saya melakukan pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyisihkan waktunya untuk hadir di sini dan memberikan dukungan untuk kegiatan CGP yang sedang saya jalani ini. Untuk selanjutnya, saya mulai dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sukmawati SPDSD. Kepadanya waktu dan tempat dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik Ibu Puji Sri Lestari SPDSD. Dibalik ya Bu ya. Yang saya hormati Ibu Dede Hekawati SPD sebagai guru penggerak, serta Bapak dan Ibu yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat sehat. Pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Pada kesempatan ini Ibu Dede Hekawati sedang melakukan pendampingan individu ya, yang didampingi oleh Ibu Puji ya. Semoga dalam kegiatan ini semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan ya. Begitu juga untuk Ibu Dede, semoga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru atau ilmu-ilmu yang baru ya, dengan didampingi oleh Ibu Puji untuk kegiatan calon guru penggerak ini, serta akan berdampak kepada khususnya kepada Ibu Dede sendiri. Juga dengan kegiatan guru penggerak ini berdampak kepada sekolah SDN Mekarwangi 03, berdampak untuk kemajuannya ya, untuk lebih bagus lagi prestasinya dan sebagainya. Itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan pengarahannya. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya. Untuk sambutan selanjutnya, yaitu dari pengajar praktek yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Puji Lestari SPDSD. Kepadanya waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di hari yang cerah ini saya masih bisa bersilaturahmi datang ke SDN Mekarwangi 03. Saya dari
Mutiwari 03 bisa bersilaturahmi ke Mekawani 03. Mutiwari 02 ke Mekawani 03. Salam serta salam adalah kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah membuat kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern dan sampai saat ini. Bapak Ibu, izinkan saya untuk pertama kali memperkenalkan diri dulu Ibu. Jadi nanti kalau saya ini baru pertemuan kedua Ibu, insya Allah saya sampai 6 kali, jadi 4 kali lagi saya datang ke Mekawani 03 untuk mendampingi Bu Dede Kawati. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Lestari. Saya dinas di SDN Mutiwari 02, Bu. Begitu, CGL ke dalam. Ya, Victoria, belum Victoria masuk. Jadi tadi pagi saya ke Mutiwari terlebih dahulu dengan kondisi sekolah. Ada sekolah jam 7 jam 8 saya di sini. Alhamdulillah berkat jam 9 kurang sesudah di sini. Izinkan saya Bu, hari ini saya pendampingan ibu-ibu untuk Bu Dede Kawati dalam perumusan visi perubahan guru penggerak. Jadi hari ini kita sama-sama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dengan susunan acara yang tadi pertama yaitu pengantar untuk tujuan diskusi. Yang kedua yaitu merumuskan kalimat rumpang. Jadi nanti Ibu Dede Kawati ini sudah punya prakarsa perubahan. Dia sudah diajarkan untuk bagaimana cara pembuatan visi dari guru penggerak. Nanti kita bersama-sama dengan kalimat rumpang yang sudah ada itu membuat sebuah visi untuk sekolah Mekawani 03. Tapi mohon izin ini tidak bermaksud untuk merubah dari visi sekolah yang sudah ada. Kami menawarkan atau memfasilitasi cara pembuatan visi sekolah. Bagaimana visi sekolah itu baik dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah, kita sama-sama warga sekolah bersinergi, berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan yaitu visi sekolah yang mendapatkan murid pandangan murid di masa yang akan datang. Mau seperti apa murid-murid kita? Goalnya seperti apa? Sebagai masuk ke yang ketiga yaitu mendiskusikan perilaku atau yang mencerminkan visi. Jadi dengan visi nanti yang sudah dibuat, apa yang diperlakukan oleh siswa, guru, dan warga sekolah dalam mencapai visi yang ingin kita capai. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan oleh sekolah. Ini nanti Ibu mohon izin kita harus sampai ke dalam kalimat untuk visi perubahan. Tapi kami serahkan kembali kalimat yang sudah kita diskusikan ini kepada pihak sekolah. Karena dalam perumusan visi itu tidak bisa sehari langsung jadi gitu ya Bu ya. Perlu pertimbangan lain Bu. Silahkan dipertimbangkan kembali apa yang sudah dibuat hari ini. Nanti yang ketiganya yaitu ada refleksi 360. Jadi saya meminta Bapak Ibu guru beserta pendidik, Ibu kepala sekolah untuk menilai Bu Dede Kawati selama kegiatan atau proses pendidikan guru penggerak. Guru penggerak itu Bapak Ibu, kami tidak mau dibilang drama dalam kegiatan CGP, tapi kami selalu membuat suatu produk yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah. Salah satunya yaitu visi dari sekolah. Semoga visi yang sudah kita nanti berikan bisa menjadikan gambaran untuk pihak sekolah dalam pembuatan visi sekolah yang baik lagi. Itu saja Ibu yang ingin saya sampaikan. Nanti dilanjutkan sama Bu Dede proses kegiatannya, proses diskusinya. Saya mohon kolaborasinya dalam mencapai keputusan kalimat akhir untuk visi perubahan di SDN Mekawani 03. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Puji Lestari sudah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan ke acara intinya, yaitu kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak dan Ibu, visi sedikit tentang pengertian dari visi ya Bapak Ibu. Visi merupakan sebuah impian, cita-cita,
dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Jadi harapan kita, impian kita. Nah, nanti harapan kita terhadap murid-murid itu seperti apa, ya? Kemudian ada kata prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan itu sendiri merupakan bagian dari upaya-upaya untuk bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Ini adalah upaya untuk bagaimana kita mencapai misi itu dan merupakan langkah awal menuju perubahan di sekolah. Nah, ini adalah visi SDN Mekarwangi 03. Bisa dilihat. Visinya aja ya Bu ya. Dilihat visinya aja ya Bu ya. Visi SDN Mekarwangi 03, terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi ini nanti kita akan kembangkan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan impian kita ya. Nah, kita bandingkan dengan visi dari saya sendiri. Dari guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang smart sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Smart di sini merupakan akronim dari S-nya yaitu nasionalis, M-nya saya ambil dari mandiri, R-nya religius, T-nya adalah terampil. Kemudian terdapat prakarsa perubahan yang sudah saya buat, yaitu mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Prakarsa perubahan itu diambil dari langkah-langkah inquiry apresiatif dan bagja. Nah, apa itu inquiry apresiatif atau sering disingkat dengan IR? Inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nanti untuk selanjutnya untuk visi sekolah kita cari hal-hal yang baik dulu ya. Nah, agar dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dilakukan dengan metode bagja. Bagja di sini adalah B-nya yaitu buat pertanyaan utama. Yang kedua A yaitu ambil pelajaran. G-nya gali mimpi. J-nya jabarkan rencana. A-nya atur eksekusi. Nah, disingkat dengan bagja. Nah, ini adalah bagja atau prakarsa perubahan berdasarkan bagja tersebut yang sudah saya buat. Terdapat beberapa pertanyaan. Untuk buat pertanyaan utama, pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Terus pertanyaan kedua yaitu apa yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan penyelidikannya, melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, tindakannya yaitu melakukan observasi kelas terhadap rekan sejawat,
untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Untuk langkah bagja yang berikutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pertanyaan kedua yaitu bagaimanakah cara sekolah tersebut menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Tindakan penyelidikannya yaitu mengunjungi sekolah penggerak. Sebagai contoh, menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Di lingkungan kita udah ada sekolah penggerak. Nah, kita sudah mengunjungi sekolah Mekarwangi 04. Ya, bagaimana dia menerapkannya? Pembelajaran yang aktif itu seperti apa? Ya, kreatif dan menyenangkan itu seperti apa? Kemudian tindakannya mengamati program sekolah penggerak sebagai referensi dalam mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Tahapan bagja berikutnya yaitu gali mimpi. Berdasarkan pertanyaan, kebiasaan baru apa yang terjadi setelah terwujudnya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan? Pertanyaan kedua, bagaimana mempertahankan lingkungan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan? Kemudian, tindakan penyelidikannya yaitu mengobservasi hasil penerapan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi setelah dilakukan, kita observasi. Kemudian melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi setelah dilakukan adalah dilakukan dengan refleksi, melakukan refleksi. Kemudian untuk bagja J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan? Langkah-langkahnya yaitu dengan tindakan penyelidikan berupa membuat program pembelajaran yang berpihak pada murid untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian tindakan berikutnya yaitu melibatkan semua warga sekolah untuk melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Warga sekolah di sini termasuk kepala sekolah, guru, murid, juga orang tua. Kemudian untuk tahapan berikutnya yaitu atur eksekusi. Berdasarkan pertanyaan, siapa yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan? Agar berjalannya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian tindakan penyelidikannya yaitu mengajak rekan sejawat untuk saling mengobservasi kelas masing-masing untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemarin saya sudah mengajak rekan guru untuk saling mengobservasi. Kemudian menyusun jadwal observasi di setiap akhir bulan. Kemudian setelah selesai melakukan refleksi kegiatan untuk mengetahui keberhasilan ataupun untuk perbaikannya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja dengan curah pendapat. Bagaimana langkah kita untuk menentukan visi berikutnya ya. Berdasarkan visi tersebut yang sudah saya bagikan, bagaimana sikap dan perilaku guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua yang sesuai dengan visi sekolah kita. Ya, kita rinci perilaku guru
bagaimana sesuai dengan visi kita di sekolah ini. Ada yang mau memberikan pendapat? Ada dari teman-teman? Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah? Perilaku guru untuk visi di sini ya, seorang guru harus memiliki perilaku yang baik, yang sopan, berakhlak. Ya, seorang guru itu harus memiliki digugu dan ditiru, menjadi contoh untuk anak didiknya. Jadi dari perilaku guru itulah anak-anak itu nanti akan mencontoh, walaupun tidak secara langsung dijelaskan seperti anak-anak, tapi kita sudah memberikan contoh yang baik. Misalnya dalam berbicara yang sopan, ya, baik kepada orang yang lebih tua, kepada teman, atau kepada yang lebih muda. Gitu. Jadi dari akhlak, dari perilaku seorang guru, seorang kepala sekolah, ya itu harus memberikan contoh yang baik untuk peserta didiknya. Itu saja pendapat saya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Menindaklanjuti perkataan dari kepala sekolah bahwasanya guru itu public figure. Guru itu contoh bagi para murid. Dalam hal kecil saja, dari segi berpakaian itu kita sudah dilihat oleh murid. Apalagi dengan ucapan kita, cara-cara kita, sikap kita terhadap anak dan orang lain. Barangkali itu tambahan dari saya. Silakan untuk yang lain. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ini dari visi yang di sini kan, visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin saya hanya ingin menambahkan, kita harus berpikir cerdas gitu ya untuk saat ini, apalagi untuk penerapan di kelas gitu. Kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita untuk cerdas dalam arti bagaimana contohnya yang kecil adalah ketika diskusi, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dalam forum diskusi kecil anak-anak di kelas gitu. Bisa cerdas mengungkapkan pendapatnya masing-masing tanpa harus memojokkan temannya yang lain. Begitu kita bisa mengajarkan kepada anak didik kita bagaimana cerdas menghargai temannya atau mengungkapkan pendapatnya tanpa menyinggung orang lain. Saja. Boleh tambah. Baik, saya hanya menambahkan sedikit yang berkaitan dengan beriman. Di sini ditambahkan adalah tentang disiplin waktu juga ya, termasuk kita sebagai guru harus memberikan contoh tentang disiplin waktu. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu nomor 1, berketuhanan yang Maha Esa, diantaranya beribadah tepat waktu. Itu saja. Ada lagi? Oke, betul Bapak Ibu. Sesuai dengan visi berdasarkan prinsip dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah bersifat menuntun, berpihak pada murid ya. Guru itu sebagai model bagi anak-anak kita ya. Guru itu sebagai yang digugu dan ditiru katanya. Apapun yang kita lakukan pastinya anak meniru kita ya.
Nah, jika kita ingin anak itu berdisiplin, kan kita nggak mau ya kalau misalnya kita udah di kelas, misalnya anak kita baru datang, ada yang terlambat ya. Ya dari perilaku guru mungkin, nah sebelum anak datang, berarti gurunya harus sudah datang, ya. Seperti itu penerapannya ya. Jadi jika ingin menginginkan anak yang berdisiplin, gurunya dulu yang harus disiplin. Untuk selanjutnya, kegiatan diskusi kita yaitu saya terdapat beberapa kalimat rumpang tentang cita-cita murid. Cita-cita kita untuk SDN Mekarwangi 03 terdapat 6 pertanyaan. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang bagaimana. Kemudian pertanyaan kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah. Pertanyaan ketiganya, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Terus yang keenam, kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa. Nah, dari kalimat rumpang ini nanti kita isi bersama-sama, kita diskusikan. Kita mulai dari kalimat rumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa. Untuk pengisiannya menggunakan sticky note. Nomor 1 dulu ya. Itu nomor 1. Ini beberapa poin, Pak. Boleh diisi semua, satu aja. Satu dulu. Satu aja dulu. Satu dulu kan. Nomor 1 aja dulu, Bu. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Boleh Bu Dede tampilin visinya Bu Dede. Bu Dede menjalankan murid yang seperti ini. Bawa kayak gitu, yang kebanyakan apa yang dari Sumatera. Ini Bu Dede mengharapkan murid yang seperti ini. Jawabannya aja ini. Kalau Ibu Bapak apa? Saya mengharapkan yang nasionalis, mandiri, religius, dan tampil. Silakan Bapak Ibu mungkin berbeda, nanti kita satukan menjadi visi sekolah. Mulai dari Ibu Kepala Sekolah. Sudah Ibu, boleh dipasang di sini. Oh, nomor Di nomor 1 ada. Nomor 1 aja dulu. Ini juga secara Boleh dibacakan Ibu. Ibu Kepala Sekolah mengizinkan sekalian dibacakan. memimpikan murid-murid yang baik, ya. Yang kedua, yang hormat kepada guru, kepada orang tuanya. Yang ketiga, yang berbuat baik, seperti jujur, ya, seperti itu diantaranya. Barangkali ini masih belum spesifik. Terima kasih Ibu. Lanjut, udah selesai langsung di sana kalau yang udah aja dulu. Kalau Bang, seperti apa? Indonesia sekarang ini sedang krisis akhlak. Indonesia zaman ini sedang krisis akhlak. Jadi yang saya harapkan adalah
anak murid sopan, santun, dan berakhlak mulia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Udah, sudah lek. Ya Bapak. Tapi yang sama tadi itu diambil. Iya. Terbanyak. Apa yang terbanyak aja dulu. Saya dulu apa nih? Pakai. Boleh. Menurut saya ya sama seperti guru yang lainnya tentunya. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, santun kepada guru, orang tua serta teman-temannya, berbudi pekerti, berpikir kritis tentunya, semangat dalam belajar dan berinovasi. Terima kasih. Berarti intinya akhlak mulia, berpikir kritis, dan inovatif. Ada masuk. Masuk. Sudah ya, saya nih sekarang. Boleh? Masuk ke dalam smart. Memimpikan murid yang berakhlak mulia, religius, dan nasionalis dalam arti berteman itu tidak melihat ya tidak membeda-bedakan teman yang satu dengan yang lainnya. Kemudian nasionalis ya. Ya, boleh. Berarti usaha saya Indonesia banget. Harus gitu ya. Kebinekaan global. Iya, kemudian juga. Kita memimpikan murid yang religius ya, sopan, santun, berintegritas atau jujur gitu ya. Kita menanamkan harus jujur apapun gitu ya, jujur gitu ya. Berarti akhlak mulia intinya. Kita memimpikan murid yang menurut saya ya berakhlak, disiplin, dan smart. Ya. Terima kasih Ibu. Sudah selesai? Lanjut. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid itu seperti apa? Sebenarnya yang ada lainnya tadi. Kita percaya bahwa murid itu apa? Oke. Kalau saya agak berbeda sedikit ya katanya ya. Bahwa murid itu adalah aset bangsa yang harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Aset kalau ya aset. Gitu. Kalau menurut saya murid itu menurut saya bahwa anak-anak memiliki karakter dan keunikan masing-masing ya, memiliki keistimewaan serta bakat yang dapat kita kembangkan. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Menurut pendapat saya, murid itu memiliki berbagai potensi yang ada di dalam dirinya, yang berbeda-beda, yang perlu kita gali dan kita kembangkan sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada diri anak-anak. Jadi tidak ada murid yang bodoh sebenarnya, tetapi sebenarnya murid itu semua pintar, hanya kemampuannya berbeda-beda, skillnya berbeda-beda, keterampilannya berbeda-beda. Itu menurut pendapat saya, dan itu juga merupakan sumber daya manusia
yang harus kita perjuangkan agar negara kita menjadi negara yang maju. Itu saja. Hidup dulu. Menurut saya, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang mampu membawa negara kita ke arah yang lebih maju. Kita percaya bahwa murid adalah intinya generasi penerus bangsa, masa depan bangsa yang bisa membawa negara kita ke arah yang lebih maju. Kemudian, murid memiliki karakter dan keunikan, keistimewaan dan bakat yang berbeda yang harus kita kembangkan ya. Yang lain sama ya. Dan selesai. Berarti lanjut ke pertanyaan 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Beda-beda. Dan sih. Udah? Boleh? Gak apa-apa, sama. Berarti satu hati. Menurut Iya, saya kalian. dari pertanyaan yang nomor 3 itu mengutamakan pendidikan karakter, mencapai kebahagiaan sesuai potensi yang dimiliki siswa. Terima kasih. Ada keluar. Boleh lanjut. Jadi olahraga ini. Olahraga. Bergerak. Bergerak. Terus ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau dalam pendapat saya, kita itu mengutamakan kepentingan kita bersama ya, terutama untuk anak-anak, walaupun mereka berbeda suku, berbeda dari golongan apapun, sama haknya. Dan yang kedua adalah mengutamakan kepentingan yang atau pendidikan yang berkarakter, yaitu seperti kepribadian, seperti perilaku, sifat dan wataknya itu harus baik. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih, lanjut boleh. Kalau dari saya untuk sekolah kita mengutamakan tentunya pertama disiplin, sopan santun dan kebersamaan dalam hal apapun. Lanjut. Menurut saya di sekolah kita mengutamakan disiplin, sopan dan santun, saling menghormati dan menghargai. Selesai semua. Ibu belum Saya belum. Sesuai dengan visi dan misi Gunung Merdeka, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran bermuara pada murid. Jadi apapun kegiatannya semua pasti untuk kecerdasan dan akhlak murid.
harusnya kan nggak salah kembali polisi. Pilih salah paham yang lain. Pilihnya kembali. Menurut pendapat saya ini hampir mirip sebenarnya jawabannya dengan ibu bapak dan ibu guru yang lain, yaitu kita ingin mengutamakan murid-murid yang berakhlak, ya, yang beriman juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga yang cerdas serta terampil dan mandiri barangkali. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Intinya di sini di sekolah kita mengutamakan murid di atas segala kepentingan ya Bapak Ibu ya. Semuanya berdasarkan rangkuman dari semua bermuara ke murid dan karakter dari anak kita. Dilanjut yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa warna apa yang belum? Terserah lagi. Satu, Itu. Ya. Ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Terima kasih. Oke. Lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu berasal dari keluarga yang berbeda, maka dari itu diperlukan rasa saling menghormati. Nomor 4 adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar, bahwa dia itu adalah untuk belajar dan dididik oleh seorang guru agar mempunyai akhlak, kepribadian, perilaku, budi pekerti yang baik. Itu begitu. Ibu lanjut. Di sekolah merupakan sarana untuk belajar bagi murid-murid, yaitu untuk dengan latar belakang murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan murid di sini juga dengan latar belakang yang berbeda-beda, suku dan sebagainya, harus saling menghormati, menghargai sesama temannya dan harus hidup rukun. Demikian. Kemudian di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki karakter yang berbeda dan kemampuan yang berbeda pula, maka mereka harus saling menghargai dan tidak lupa kewajiban mereka adalah belajar. Baik Ibu Bapak, berarti murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari semuanya bahwa murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda, dari suku yang berbeda, tetapi semuanya membutuhkan perhatian dan bimbingan kita. Ya. Dilanjutkan dengan kalimat pertanyaan nomor 5, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Orange. Ini belum ya?
kita warga di sekolah ini yakin untuk keberhasilan pendidikan utamanya adalah berkat seorang guru. Oke, bagus. Aku singkat saja. Dia bisa lama-lama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjaga nama baik sekolah yang penting dan memajukan sekolah ini. Baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik murid menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, semangat dalam belajar, memotivasi anak-anak untuk selalu senang dan bahagia dalam mengikuti pelajaran demi masa depan mereka mewujudkan cita-citanya. Terima kasih. Boleh, Ibu? Udah bangun. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin bahwa murid-murid untuk menimba ilmu atau belajar yang ada di sekolah hingga murid-murid menjadi anak yang pandai, yang cerdas, ya. Yang berikutnya mengembangkan potensi yang ada di dalam diri murid-murid tersebut dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing anak didik kita sesuai dengan amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Untuk pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin ya untuk sekolah kita ini menjadikan impian dan dambaan bagi seluruh siswa agar siswa kita menjadi murid-murid yang dapat membanggakan terutama keluarga dan kedua sekolahnya. Terima kasih. Berarti kesimpulannya dari kesemuanya ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada murid ya. Intinya di situ kita mengembangkan potensi supaya menjadi murid yang cerdas dan berguna di masa yang akan datang. Untuk pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Ibu, saya permisi. Ya, Bu. terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, dilanjutkan dengan pertanyaan nomor 6 ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita warga di sekolah ini paham bahwa tentang siswa juga Iya, warga kita dan warga sekolah. tentang orang tua murid. Iya. Iya, tentang sekolah kita. Dalam sekolah, Sekolah dan warga seperti warga di sekolah paham bahwa sekolah itu apa? kita warga sekolah, kita dari sekolah. Paham bahwa Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
sekolah masih memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik guru, murid, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Aku juga. Intinya kerjasama. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan itu sangat penting. Maka dari itu kita harus berusaha keras untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, saya kasih pendapatnya. Ada hasilnya ya. Kita dan warga sekolah ini paham ya, ini menurut saya, bahwa sekolah ini merupakan tempat yang tepat untuk anak menimba ilmu ya, agar melahirkan generasi yang berkompeten. Iya. Ayo. Khususan. Menurut saya, nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah kita adalah tempat yang nyaman, aman untuk anak atau siswa belajar. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah kita memerlukan kerjasama dengan lingkungan sekolah juga untuk meningkatkan kecerdasan anak, mengoptimalkan bakat dan menciptakan kepribadian yang lebih baik lagi untuk anak. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Intinya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa diperlukan kolaborasi atau kerjasama dari semua warga sekolah untuk dapat menciptakan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid, ya, dan menciptakan tempat dan yang nyaman ya dan aman. Ya, seperti itu ya. Nah, dari kalimat rumpang ini kita akan simpulkan berarti visi SDN Mekarwangi 3 ini berdasarkan impian sekolah kita sekarang. Ya, sudah sesuai apa belum? Dari visi yang ada yang tadi sudah saya bagikan, yang kurangnya apa? Nanti kita satukan, ditambahkan. Kalau dari pertanyaan nomor 1 ini, hormat, baik, jujur, sudah masuk belum? Coba Bapak Ibu, yang hormat, baik, jujur, sudah masuk apa belum? Kayaknya yang hormat dan itunya belum dulu. Belum, berarti akhlak mulia ya? Iya, berakhlak mulia. Kalau jujur itu termasuknya di akhlak mulia ya? Iya. Kemudian apa kita tambahkan setelah beriman? Iya, beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil dan mandiri. Kalau ini sopan santun dan berakhlak mulia. Kalau sopan santun udah masuk di akhlak mulia ya? Masuk. Ya, udah masuk ya. Kemudian bikin murid yang berakhlak mulia, santun, sama, berbudi pekerti. Yang berakhlak mulia, religius, nasionalis, udah ada ya? Ada. Berarti yang kurangnya akhlak mulia aja ya. Santun, berintegritas, jujur. Sama ya, akhlak mulia. Kemudian yang terakhir berakhlak dan disiplin. Berarti kita tambahkan berakhlak mulia di mana nih? Kira-kira Wujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, Cerdas. cerdas, terampil dan mandiri. berimannya Berakhlak. Beriman termasuk udah berakhlak ya. masuk berakhlak Masuk mulia belum? berakhlak termasuk udah. Udah masuk. Iya. Berarti nggak perlu kita tambahkan.
Ya tadi gini, Ibu Dede itu ada religius, teman-teman itu berakhlak mulia. Iya. Terus kalau di isi sekolah itu beriman. Iya. Mungkin kita bisa sepakati apa kata yang bisa memfasilitasi dari Bapak Ibu semua. Misalkan memilih mana, religius, berimankah, atau berakhlak muliakah. Jadi tidak tumpang tindih. Kita pilih dari kata beriman ini, apa mau tetap beriman, apa diganti dengan religius yang lebih lengkap, lebih umum ya. Kalau beriman ini baru, kalau iman tuh secara arti baru percaya, kalau menurut saya. Baru percaya ya, belum pelaksanaannya belum lengkap. Apa mau akhlak mulia? Kita utamakan Kalau akhlak. pendapat saya, kalau beriman itu kan secara spesifik itu ke agama. Iya. Kalau akhlak mulia itu kan umum. Berbagai agama ya. Nah, bisa ke semua. Jadi berimannya itu diganti dengan berakhlak. Iya. Gimana yang lain? Ya mungkin Bapak nanti Ibu visi ini untuk program-program Ibu. Jadi misalkan nanti mau mengadakan sholat duha berjamaah, maka lihat visi, visinya berakhlak mulia. Dari berakhlak mulia itu saya membuat program sholat duha berjamaah, sholat asar berjamaah. Jadi visinya adalah pandangan awal itu ya, ibaratnya tujuan kita awal, tujuan kita itu untuk bersama itu apa sih? Dan nanti melahirkan program-program yang ingin Ibu capai. Oh dari tadi berakhlak mulia saya mau mengadakan kurban gitu kan, karena mau memberikan anak itu untuk saling berbagi, silakan karena kita punya visi berakhlak mulia. Kalau beriman betul Bapak fokus kepada diri pribadi masing-masing. Hanya berupa keyakinan kalau menurut saya. Iya, Berarti kita sama-sama. Berarti berimannya jadi berakhlak mulia ya. mungkin Dede bisa tambahkan slide dulu. Ini mau dikoreksi ya? Ya yang tidak koreksi ya. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, cerdas tetap apa gimana? Tadi ada disiplin, Disiplin itu kata saya harus dipakai betul. berintegritas, nasionalis. Nah, ada kata-kata nasionalis, berintegritas, dan disiplin. Nah, mau dimasukin di mana? Sebelah mana nih? Disiplin dan mandiri. Cerdas, terampil, disiplin dan mandiri. Kalau nasionalis kan termasuk ke Pancasila juga. Iya. Menurut saya gitu nasionalisnya mah. Sudah ada Pancasilanya ya. Iya, Ada Pancasila Pancasila ya. ya. Nasionalisnya berarti Kalau yang disiplinnya itu disebut cerdas, disiplin ya, Bu. Iya. Cerdas, disiplin. Udah kayak lagu Kosidahan kayaknya ada ya, cerdas. Cerdas, terampil, Disiplin dan mandiri mungkin Cerdas, terampil, disiplin dan mandiri. Jadi ini masuk ke apa yang Ibu inginkan. Jadi kita dan warga sekolah tadi kan yang menginginkan gitu kan kita yang mau di sekolah kita mengutamakan memori di sekolah kita warga sekolah ini yakin untuk nanti kan ada Ibu bilang mencerdaskan, menjaga nama baik, membanggakan. Nah itu apa yang Ibu ingin capai. Misalkan kalau ada kan sekolah itu visinya unggul dalam prestasi, atau ini Ibu ingin berarti Ibu ingin mendapatkan siswa yang cerdas dalam prestasi, atau Ibu ingin apa gitu. Di sini saya lihat di sini sudah ada katanya yang kelima itu mencerdaskan siswa. Berarti Ibu pengen kegiatannya itu mencerdaskan siswa. Nah, kita buat nanti kegiatan-kegiatan yang untuk mencerdaskan siswa itu apa? Jadi kalau misalkan di situ bilang tambah lagi disiplin, misalkan disiplin itu masuk ke dalam kategori apa? Apakah integritas ataukah adaptif yang lebih ibaratnya lebih spesifik ke kegiatan pembelajaran. Kata-katanya tidak per poin-poin gitu, tapi satu kata sudah mencakup semua.
Sebagai contoh, ya itu ibu sudah mendapat. Kalau misalnya tadi bilang sudah profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu sudah ada akhlak mulia. Iya, udah masuk. Tidak ada. Makanya kalau misalkan lagi tambahkan berkarakter, nah karakternya itu sudah masuk kepada profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, terus apa lagi bu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Coba sama-sama. Dan Indonesia Bangsa yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu udah masuk semua. Udah masuk semua ke pelajar Pancasila berarti ininya misinya pelajar Pancasila doang kan? Iya. Iya. Kalau itu sudah pelajar dengan profil pelajar Pancasila gitu ya, itu Ya, Bu, berarti yang tadi yang beriman itu kan diadakan tuh. jadi mencakup semua yang itu. Kalau menurut saya ya Bu Dian, kalau kita kan visi itu visi-misi misalnya ditempel di depan orang. Orang awam tuh belum tahu apa profil Pancasila. Yang tahunya berhalak mulia kita tuh udah ya paham. Satu-satunya. Gitu. Kalau profil Pancasila kan tidak semua orang tahu. profil pelajar Pancasilanya bisa dihilangkan. Iya betul. Jadi kita fokus kepada Iya, satu-satunya itu. dulu. Iya. Fokusnya karena kalau bilang profil pelajar Pancasila itu Mencakup banyak semuanya dia. mencakup semua. Hilangkan itu Bu Dede. Jangan Berarti satu kita aja hilangkan. Iya. saja. Yang kali yang mudah Orang mandiri. dipahami sama semua orang gitu. Boleh. Kembali lagi ke sekolah dan Bapak Ibu semua yang punya visi, jadi biar lebih gampang untuk mengingat. Ada yang mau menambahkan mungkin dari Masuk nggak dengan disiplin? Pakai disiplin Bu Dede. Disiplin kan tetap dipakai. Disiplin. Terampil disiplin Bu Dede. Cerdas, terampil, disiplin, Dan mandiri. Nah, itu. Terampil, disiplin dan mandiri. Ya, disiplin dan terampil, disiplin dan mandiri. begitu. Ya, Ada lagi? Kali kata-kata dari sini. Ya, dirasa cukup sih. Berpikir kritis adanya. itu masuk ke cerdas. Cerdas ada ya. Berarti kalau nasionalis Nah, nasionalisnya masuk ke mana tuh Bu? belum ada. Banyak ada. Kadang ada visi itu yang benar-benar ingin kita capai. Yang kan kita berdasarkan tadi kita di sekolah itu yakin untuk apa dulu. Ya, di virus sementara sebenarnya itu boleh. Jadi kan intinya kan visi itu kan dulu. Kalau misi baru kan jabatan. Cerdas sudah ada ya. Terampil. Belajar, pandai, mengembangkan potensi, dan cerdas itu ya. Semangat belajar, Berakhlak mulia, unggul dalam prestasi. Cerdas dan Cerdas. dalam kenapa unggul dalam prestasi. Kalau unggul dalam prestasi berarti ibu pengen banget sekolah itu setiap kejuaraan dapat. Itu targetnya. Kita targetnya ini. Wow, bukan kemudian ya. Jangan. Berarti yang kira-kira kali cenderung datang ke waktu. Pertama kali ya. Jadinya anak sopan dulu aja deh bukan Anak dulu ya. Kita segini aja dulu dah. Intinya kan kalau visi itu kan di dulu. Ya, itu biar nanti ibu bapak punya moto. Kan kayak Bu Dede itu sebenarnya punya moto smart. Jadi nasionalis, terus mandiri, religius, satu lagi kayaknya Terampil. terampil. Tuh, itu Bu Dede udah punya. Nah sekarang ini dijadikan sebuah moto Bu. Kayak Bu Dede tadi, jadi terwujudnya peserta didik yang smart kan. Nah Bu Dede sekarang yang ini berakhlak mulia, cerdas, terampil, disiplin, mandiri. Bisa jadi akronim apa ya yang bisa Kira-kira kalau diakronimkan, jadi apa biar menarik gitu ya. ya, itu biar kita punya moto. Nanti Mutar Wangi 03 semua. Kalau harapan orang tua kan anaknya udah sopan santun aja apa namanya
sopan santun akhlak. Udah beretika. Beretika aja udah senang banget orang tua gue sekarang mah. Anak udah beretika aja. Intinya kan sekarang etika ya. Etika ya. Akhlak itu yang paling sulit saat ini. Kalau yang soalnya banyak faktor. Kalau pinter mah bisa digali gampang. Pinter mah. kita kan udah krisis akhlak ya. Ini udah emang udah paling pertama akhlak mulia kita. Bisa awak jadi etika aja dulu dah yang diperlakukan. Orang tua senang asal udah anaknya beretika yang bagus. Jadi panjang di depan berakhlak mulia. Iya. Keren ya, Pak. Iya. Terus itu cerdas. Jawab cerdas ya anak saya. Iya. Tapi ini biar kita gampang, maksudnya kita bikin akronim kira-kira apa gitu kata-kata yang biar menarik. Ya. Ini udah termasuk menarik udah. Ini maksudnya Dibaca sama orang tua pun mudah dicerna. Iya. Udah ini kata-kata itu udah mudah dicerna sama orang tua udah baca. Nanti kalau di situ disiplin, Bapak Ibu guru yang tadi perilaku ibu, Bapak guru dengan siswa saling. Apa diambil dari disiplin? Berarti ibu Bapak gurunya datangnya pagi, bapaknya datang pagi. Oh, yang Disiplin. Pokoknya dulu saya tahu itu. Apa yang saya Itu harus Ada yang tadi. Guru itu role model dari siswa. Kalau mau saya Masa kan lu disiplin di situ? Iya. aku jangan yang harus disiplin siapa deh? Aku. Bagus. Ya, jadi tadi makanya berpengaruh ke yang tadi kata-kata ibu. Apa yang dilakukan pada saat sudah ada visi seperti ini. Nah, kalau menginginkan akhlak mulia, berarti kan menginginkan siswanya terus jujur, semua masuk ke dalam situ. Atau biarin apa? Tapi Bu, sebetulnya untuk anak SD pun ya tentang jiwa nasional itu penting juga gitu. Jangan jadi sampai ke daerah-daerah gitu. Jadi ya Emang sudah nasional itu saja ya Bu ya. Ya, jadi simple tapi sudah dapat semuanya. Itu tadi berarti udah Mekarwangi 03 semak. Iya itu punya saya. Apapun dipakai punya saya boleh gitu. Boleh itu bagus. Tapi Bu Dede ini memasukkan religius, bukan akhlak mulia kata-katanya. Iya. Tapi yang ingin dari Bapak Ibu guru semua pengennya ya. Ya mungkin religius itu sudah mencakup Iya. tentang akhlak mulia. Iya. Itu tergantung dari pihak sekolah kan. Oh, iya. Makanya gitu kalau religius terkadang masih pengennya, oh kayaknya kalau mau kayak sekolahnya Gitu ya. Ya, kembalikan ke sekolah gitu. Artinya hari ini kita sama-sama memikirkan bentuk klausa satu kata gitu, satu kalimat yang memang menjadikan moto kita. Oh, kalau dengan disiplin seperti itu berarti Mekarwangi benar-benar nanti masuk jam 7 pulang jam 2. Jadi anak-anak kampus sampai ngomong, jangan sekolah di sana, sekolahnya biasa di Mekarwangi aja, pulangnya lamaan. Nah iya, jam 7 sampai jam 2. Lamaan. Jam 2. Kita pulang mulai belakangan. Iya. Iya, kalau udah pada sepi ini masih ada Di sekolah lain mah sekolah belajar sebentar banget, karena disiplin. Betul Ibu, jadi ini sebagai apa sih daya tarik daya jual apa itu menarik siswa baru. Betul, yang udah terasa sekarang. Sekolah di sana atau sebentar banget sekolahnya udah pulang. Sekolah di Mekarwangi makanya itu udah ada jualnya. Betul. Itu kalau guru orang tua yang benar-benar memperhatikan pendidikan Itu udah terjadi Bu sekarang alhamdulillah. iya, jadi banyak. Ini banyak gara-gara waktu itu. Iya betul Bu Pak. Makanya kalau kita dari segi disiplin itu kita punya jam kerja 37,5 jam. Itu beda sama jam mengajar. Jam mengajar 24 jam satu minggu. Tapi kita jam kerja 37,5. Kita ngatur bilang disiplin itu udah daya tarik. Karena itu banyak SD yang ditinggalkan sama masyarakat kalah dengan swasta karena disiplin guru itu dianggapnya rendah. Padahal kita itu dibayar sama negara. Uangnya uang rakyat, uang pajak. Gara-gara waktu. Silakan ini kalau sudah dengan sebuah kesepakatan silakan. Berarti udah jangan dihapus dia. Jangan hapus tadi ya Dede. Kalau Dede tadi smart. Nah, sini Cepat. oh iya mungkin coba udah diserahkan Karena itu cerdas. Nah, dia cerdas Rampir. Disiplin gitu.
terampil, berakhlak. C-nya apa? C-nya itu cerdas. C-nya T-nya terampil. A-nya akhlak mulia. R-nya religius. Tidak, R-nya dia mandiri. Mandiri dan mulia. R-nya mandiri. Cepat. Ada tulisannya terpaan, jangan tertuan. Cepat. Maksud saya cetar beriman itu cerdas, ya cerdas, terampil, berakhlak, terus disiplin dan mandiri. Jadi mannya itu mandiri. Cetar apa ini? Cetar beriman. Cetar membahana. Cetar membahana. Cetar beriman nggak cocok, cetar membahana tuh Iya ya bagus katanya cetar tuh nggak. cetar udah kesal ini. Iya jadi bukti waria ya. Cetar apa nih kira-kira? Ayo. Disiplin kalau cetar disiplinnya belum ada Bu. Belum Iya. masuk. Disiplin nggak ada, mandiri juga nggak Iya. mau. Mandiri bisa. Kalau mandiri, Masa dari mandiri Dari R gitu ya. D-nya doang yang nggak dapet. Disiplin. Disiplinnya. Nah berarti cetar D-nya dari kata huruf D. Berarti tambahin dia boleh dia cetar. Cetar. Cerdik. Kalau Cetar. Bagus bapak spontanitasnya. Iya. Cetar membahas. Ya. Sekarang gua tambahin glowing gitu. ayo dari saya. Dia satu lagi sehari ini. Cetar apa? Tapi kira-kira biar nggak lupa ya. Akarnya R-nya mandiri itu. R-nya. Ntar diurutin lagi. Berakhlak mulianya belum masuk sama itu. Ada A-nya Bu. Oh ada. Oh iya A-nya bisa. A-nya terus Karena apa itu? A-nya apa ini? Iya. Berakhlak mulia. Akhlak mulia. Akhlak mulia, catat amanah, akhlak mulia. R-nya Mandiri, disiplin. Tinggal disiplinnya doang ya. Iya, disiplinnya doang. Disiplinnya belum. Padahal itu nilai jual yang kita pengen jual kan. Iya. Nah, yang disiplin, terdidik, yang guru-guru di sini rajin-rajin disiplin dan cetar. Kali gede Kemarin Pak disiplin, wujudnya terdidik, yang disiplin dan cetar. Ya, jadi disiplinnya di depan. Disiplinnya di depan. Ya, Terusnya bercetak. wujudnya terdidik, yang disiplin dan cetar. Berarti masih ini ya, belum ini kata-katanya. Kayaknya di abis cetar apa? Disiplin dan cetar itu nanti orang tua mengartikan itu cetar sih. Padahal dijelasin. Kalau cetar lu cetar aja udah gitu terus dengan berikut ini. Tapi jangan ada disiplinnya. Iya, berarti disiplin Disiplin hilang. masuk ke dalam misi bisa nggak? Bu? Kalau ini kan misi, kalau disiplin itu masuk ke misi bisa. Bisa. Ntar aja disiplin. Itu maksudnya akhlak mulia itu bisa masuk ke disiplinnya juga akhlak mulia. Iya. Disiplin itu juga di akhlak Enggak, mulia. maksudnya disiplin ini kan nggak ada Bu. Nanti dimasukkan ke ini aja ke misi. Iya. Ibu turunkan dari akhlak mulianya. Iya. Udah ya, Kembangkan lagi ke alam mulia tuh. Ya cerdas, terampil, berakhlak mulia, mandiri. Di dalam akhlak mulia itu mengedepankan disiplin. Gitu kan. Kan di misi berarti kan. Berarti maksudnya komisi. Nggak apa-apa Bu Dede. Keren. Oh, selamat. Jadi kalau mau apa-apa bikin di KWSP-nya nanti di bawahnya Mekarwangi 03 cetar. Iya, gitu. KWSP-nya bawahnya cetar. Apa cetar membahana bisa, memnya apa, mbaknya apa, Banyak kan Jangan Bu Dede. udah cetar aja. Ntar satu peristiwa nggak apa-apa. Kayaknya kan karakter. Iya. Iya. Itu yang apa? Nanti dari sini bisa jadi logo. Logo udah punya logo. Belum. Nah dari situ kita bikin logo. bikin logo ya cetar ya.
Sorry ini dong. Saya hari ini sekarang bawa kita jauh bilang sakit jadi dia. Sari lagi gini, bagus. Itu terwujudnya peserta didik yang cetar. CE-nya dari cerdas, T-nya terampil, A-nya akhlak mulia, R-nya mandiri. Boleh hanya tambahin berakhlak juga nggak apa-apa. Oh, pakai ber. Ya, berakhlak mulia. Haknya berakhlak mulia. Kayaknya didiknya itu yang nyampur kali ya. Tadi yang cetarnya jawab sendiri gitu gimana? Enggak. Terusnya tadi yang cetarnya cetarnya sendiri gitu dengan ya. Masih gitu. Jadi kita foto lagi Bu, udah jadi formnya di sini. Cetar. Ya, betul. Star. Jarang nih Bu sekolah yang punya guru-guru maunya disiplin Bu, dimasukin. Tapi ada temennya Pak. Memotivasi guru yang lainnya juga. Kita spontanitas. Ini mah teori. Tapi kan emang udah Bapak Ibu ya. Iya. Deal sesuai dengan cita-cita kita, harapan kita ya. Kita kemana-mana bawa cetar. Pan. Cetar. Baik, masuk ke kesimpulan. Ada yang mau memberikan pendapat nggak kesimpulannya? ayo udah aja bacain dulu, langsung tinggal nambahin. Baru di slide. Boleh, maksudnya mau pendapat dulu kalau ini kan menurut saya. So kayaknya Dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan diperlukan kolaborasi atau kerjasama dari semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid maupun orang tua. Nah, satu hal yang harus kita ingat bahwa kita adalah tim yang harus bekerja bersama-sama untuk menuju perubahan Mekarwangi 3 yang lebih baik. Iya. Mau menambahkan? oh, pasti menjaga kebersihan. Karena kalau sekolah kotor, orang tua kan ada yang ngomong, ih sekolahnya kotor banget sama Bawa kan ya. Iya, tapi kalau yang penjaganya benar bersih, lihat dah kalau orang tua lewat, orang tua murid, sekolahnya bersih banget, catnya bagus, gitu. Apa itu? Berarti petugas kesehatan. Masukin. Oke. Petugas kebersihan, tenaga teknisi, TU ya. Iya semua udah ada warga sekolah ya. Udah ada warga sekolah. Oh iya benar, ada warga sekolah. Yang lebih baik. Berarti visi kita sudah disepakati ya. Berarti kita dalam mewujudkan visi itu harus bekerja sama, nggak cuma sendiri-sendiri ya, nggak saya doang bisa menerapkan disiplin misalnya. Berarti semuanya, biar semuanya termasuknya SDM Mekarwangi 03. Misalnya masuk jam, kita kan sudah saat masuk setengah 8, berarti semua guru ya setengah 8 harus sudah masuk, seperti itu. Masuk ke disiplinnya ya. Nah, kita pabrik figur kita. Pabriknya di mana, Pak? Kalau seragam ini semua, jangan berubah-ubah. Kita artis, Pak. Iya, ini dilihat pabrik. Berarti di sini sepakatnya setengah 8. Iya, Pulang jam Tergantung Bu, kalau yang kelas tinggi itu jam setengah 12, kalau yang kelas rendah jam 10. Itu pembagian JP nya. Kalau kami jam 7. Jam 7 pulang jam 12:05. Kalau jam 7 sih banget, belakang. Oh, masuk setengah 8 aja masih pada sarapan anaknya. Jupe dari kawasan. Tapi sama semua jam 7:30. Iya. Ya siap, kita foto itu terakhir. Ya, Ditutup dulu aja ya. Ya. Ini udah jadi ya Ibu ya. Ya.
Bapak Ibu alhamdulillah sudah sepakat SDN Mekarwangi 03 memiliki visi terwujudnya peserta didik yang cepat, cerdas, terampil, berakhlak, mandiri. Kita plus untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, ini silakan diakhiri. Alhamdulillah selesai sudah diskusi kita hari ini. Berdasarkan kesimpulan terwujudnya peserta didik yang cepat. Mudah-mudahan SDN Mekarwangi 03 cepat. Ya, saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.